Jadi, mari kita lihat akibat dari pujian, hadirat dan kemuliaan Tuhan semakin nyata. Pujian mengundang hadirat Tuhan berada di tengah-tengahnya. Hal itu nyata di ruang Maha Kudus dalam gambaran wajah-wajah para kerum yang saling berhadapan di atas takhta anugerah, di atas tutup pendamaian. Sebagai pujian yang tak pernah berhenti, hingga Shekinah Glory pun terus memancar tanpa henti, sampai seluruh tabernakel itu dapat lagi menampung kemuliaan Tuhan, dan akhirnya memancar keluar. Ya, karena dari sini tadinya saudaraku, ketika terjadi sayap-sayap yang dipadukan menutupi tutup pendamaian atau takhta anugerah ini, wajah-wajah yang saling berhadapan seakan-akan mengatakan, yuk kita puji Tuhan, ya layak kita puji, ya layak kita sembah. Itu saudaraku, maka muncullah Shekinah di sini, kemuliaan Tuhan. Ya, tiba-tiba muncul kemuliaan Tuhan yang menerangi ruangan ini. Dan terangnya dari kemuliaan Tuhan ini, itu akan menembus tabir. Beda dengan terangnya pelita emas. Saudaraku, pelita ya, dari kaki pelita. Ini kemuliaan Tuhan bisa menembus tabir, memenuhi seluruh ruangan kudus, dan kemudian bisa memancar keluar dari tabernakel. Sehingga Shekinah Glory itu benar-benar memenuhi langit dan atmosfer di sekitar tabernakel. Ya, tenda-tenda mereka yang tadinya gelap sudah menjadi terang karena ada Shekinah Glory, ada kemuliaan Tuhan keluar berupa api, tiang api yang menerangi semuanya, saudara-saudara. Nah, perhatikan, tiang api bukan muncul dari mezbah kurban bakti. Tiang api itu munculnya dari Shekinah Glory yang ada di ruang Maha Kudus itu, saudara. Oke, jelas ya saudara, rumah-rumah saudara, tempat di mana banyak tangisan, banyak juga rasa kecewa, banyak juga penyesalan-penyesalan, amarah, benci, mungkin saudara, atau kesalahan-kesalahan yang ringan lainnya. Tetapi itu menimbulkan luka-luka, menimbulkan rasa sakit, kepahitan. Semuanya itu sekarang diterangi oleh hadirat Tuhan. Maka terjadi kesembuhan, sayap-sayap kesembuhan itu akan datang ke sini. Memenuhi setiap rumahmu, saudara-saudara. Memenuhi dimanapun engkau berada. Anakmu, istrimu atau suamimu, mertuamu, siapapun yang ada, menantumu, cucumu, semua akan dipenuhi dan dilanda oleh Shekinah kemuliaan Tuhan ini. Ini akan mendatangkan kesembuhan bagi kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian pula dengan sungai yang dilihat oleh Yehezkiel yang mengalir dari bawah pintu gerbang bait suci. Itu berbicara tentang kelimpahan kemuliaan akibat adanya pujian para kerum. Jadi ketika tiang dan ambang pintu bergerak dan bait itu tidak dapat lagi menampung kemuliaan, maka kemuliaan itu mengalir di bawah pintu gerbang seperti aliran sungai yang kemudian diikuti alirannya oleh Yehezkiel. Ketika dia coba mengikutinya, saudara-saudara, setelah 1000 hasta ternyata sungai itu atau kemuliaan itu setinggi mata kaki. Itu artinya apa? Kemuliaan untuk berjalan atau kemuliaan untuk mengubah jalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ada kemuliaan, ada Shekinah yang membuat kita bisa berjalan bersama Tuhan. Ada Shekinah yang membuat kita hidup kita itu berubah karena kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan nggak gampang lagi melihat kita orang berdosa. Tuhan menggandeng kita. Dan itu kemuliaan yang mengubah hidup kita, saudara. Itu yang semata kaki. Lalu yang apa yang sedang? Ini yang semata kaki, saudara. Setelah 2000 hasta, sungai atau kemuliaan itu setinggi lutut. Ini artinya apa? Ini artinya kemuliaan itu ya membuat kita bisa berdoa. Atau kemuliaan yang memengaruhi doa-doa kita. Doa-doa yang tadinya hambar, doa-doa yang tadinya mungkin cuma sepatah dua patah kata, menjadi sebuah doa yang kusuk, doa yang indah di mata Tuhan, doa yang berkenan kepada Tuhan, doa yang punya kuasa, saudara.
untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Kemuliaan untuk berdoa, lutut itu bicara tentang doa. Ya, ini yang selalu. Setelah 3.000 hasta, sungai air itu kemudian, atau kemuliaan itu kemudian setinggi pinggang. Kemudian untuk berbuah, untuk melayani, pinggang berikat itu bicara tentang siap untuk melayani, untuk menghasilkan buah-buah. Kemuliaan yang menghasilkan buah-buah perubahan hidup, dari hidup yang sombong, dari hidup yang mementingkan diri sendiri, sekarang hidup yang rendah hati dan belajar melayani orang lain. Dari hidup yang kasar, yang mengatakan kebenaran tidak dengan kasih, kita berubah. Kalau mau mengatakan kebenaran, kita pakai kasih, saudara. Ya walaupun kebenaran, tapi kita gunakan kasih waktu menyatakannya, saudara. Saudaraku, inilah kehidupan sepinggang, siap melayani. Ini servants. Kalau saudara seorang leader, saudara seorang pemimpin, saudara harus punya hati hamba, pemimpin yang menghamba, leadership kita. Nah, ini yang sepinggang, saya angkat tangan sepinggang. Lalu setelah 4.000 hasta, sungai atau kemuliaan itu tidak lagi dapat diukur dan mengubah segala sesuatu yang dilandanya. Ini kemuliaan yang kuasanya tanpa batas. Ketika kita dilanda oleh kemuliaan yang kuasanya tanpa batas, kemanapun kita pergi, orang-orang akan terdampak oleh kemuliaan itu. Nah, saudaraku, pernahkah saudara melihat seseorang, lalu orang itu tiba-tiba seperti terdorong oleh sinar kemuliaan yang ada pada diri saudara? Saudara-saudara, mereka bukan terdorong untuk jatuh mati, tidak. Terdorong untuk menyadari bahwa mereka melihat sesuatu dari hidup saudara. Dan mereka harus bertobat dari cara hidup mereka yang lama. Serah inilah yang seharusnya terjadi pada setiap kita, saudara-saudara. Ya, oke. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, eh, ini adalah air sungai yang sudah lagi diseberangi. Kita hanya bisa berenang di dalamnya. Kita hanya bisa mengalami kepenuhan sepenuhnya. Bicara tentang Roh Kudus juga yang menguasai kita sepenuhnya. Kalau Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya, kita ada di dalamnya. Maka apapun yang kita ada, mereka pasti akan mengalami transformasi dalam hidupnya. Dan inilah yang harusnya terjadi pada hidup kita. Sama seperti murid-murid. Ketika dipenuhi Roh Kudus, maka mereka jadi orang-orang yang berani. Yang tadinya menyangkal Tuhan, patut sekali. Sekarang dia menjadi orang yang berani bersama Yohanes pada Sanhedrin. Silakan tuan-tuan tentukan, pikirkan sendiri. Apakah lebih baik tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada Elohim? Apakah lebih benar tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada Elohim? Nah, saya terus beraninya untuk mereka hanya tunduk kepada Elohim. Saudara-saudara, oke, masih ada waktu, kita teruskan. Sungai kemuliaan itu dimulai di Bait Suci dan berakhir di Laut Mati. Sungai itu telah mengubah laut kematian menjadi laut kehidupan. Dan segala sesuatu yang dilanda sungai itu menjadi hidup. Sebelum ada aliran sungai kemuliaan, seluruh daerah itu berupa padang gurun yang penuh kematian. Sekarang, seluruh daerah itu menghasilkan buah-buah, tanaman hijau yang subur, dan penuh kehidupan. Saudara, di kota Yerusalem, di Gunung Sion, di sanalah bait suci berdiri, saudara. Ya, di kota Yerusalem, ya, di daerah uh, Gunung Sion itu berdiri. Bait suci itu kemudian mengalirkan air dari bait suci. Air yang sangat luar biasa. Yang alirannya sampai membuat tanaman-tanaman hijau di tepi kanan kiri. Bahkan sampai membuat laut mati itu jadi laut yang ini adalah perlambangan dari bagaimana tanah gersang itu bisa dilanda oleh air kehidupan berasal dari hadirat Tuhan. Saudaraku, kalau hadirat Tuhan menyertai saudara, saudara mengalami kepenuhan yang sepenuh-penuhnya seperti penglihatan Yehezkiel. Saudara tercelup di dalam air itu dan berenang di dalamnya.
maka saudaraku akan membuat tepian-tepian sungai itu menjadi daerah yang subur, menghasilkan buah-buah kehidupan. Dan laut mati ini akan jadi laut kehidupan, di mana ada banyak kehidupan di sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan sungai dari bait suci. Yesaya 47 ayat sampai 12. Inilah saudaraku air sungai hidup itu, ya, ada tanaman-tanaman yang tumbuh dengan ikannya yang banyak, tapi di sini gambar ikan yang nggak ada ya. Oke. Nah, beberapa orang percaya bahwa kemuliaan itu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Itu sebabnya orang harus meminta, harus berdoa, dan menantikan kemuliaan Tuhan. Namun, Tuhan tidak menciptakan kemuliaan itu. Kemuliaan tercipta, kemuliaan dihasilkan, dan diturunkan oleh pujian dari umat Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, mungkin pelajaran ini radikal ya. Bukan berarti Tuhan bukan Maha Pencipta, tidak. Tapi maksudnya, kita jangan menunggu, oh Tuhan, kirimkanlah kemuliaan kepada kami. Tuhan, kirimkan kemuliaan-Mu kepadaku. Jangan, jangan. Dari mulut kita keluarkan pujian. Ajak teman-teman kita mengatakan, Sarah, mari kita puji Dia, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang kasih setia, Tuhan yang memberi kekuatan kita dalam kebenaran. Katakan itu kepada sesama kita, saudara. Pujian bagi Tuhan. Karena ketika satu, dua, tiga orang memuji Tuhan, Tuhan berhadirat di tengah-tengahnya. Ya, jadi kemuliaan Tuhan itu terciptanya, dihasilkannya, dan diturunkannya oleh pujian dari kita umat Tuhan. Karenanya, jika kita menantikan Tuhan untuk mengirim kemuliaannya, Dia sebenarnya sedang menunggu kita untuk menghasilkan kemuliaan itu lewat pujian. Saudaraku, jangan sampai lupa prinsip ini. Dia sedang menantikan kita untuk memproduksi, untuk menampilkan, untuk menarik kemuliaan Tuhan itu lewat pujian kita, saudara-saudaraku. Jadi lewat pujian kita lah kemuliaan Tuhan itu hadir. Lewat berhadapannya para kerum, kemudian sayap-sayapnya mengembang, saling terhubung. Itu tanda pujian kepada Tuhan, maka Shekinah glory itu muncul lewat kerub-kerub yang bersama-sama menopang tahta Elohim masuk ke dalam bait suci, maka kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan itu muncul. Nah, melalui seperti air yang mengalir, semakin hari semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan semakin kita bisa berenang di dalamnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini saudaraku. Jadi Tuhan sedang menunggu kita memuji Dia. Baru kemuliaannya itu hadir, saudara. Jangan berdoa, Tuhan, berikan aku kemuliaan. Tuhan, kirimkan kemuliaan. Coba saudara puji Dia. Coba saudara nyatakan kepada sesamamu. Ajak sesamamu untuk mengatakan, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Nah, maka ya terjadilah kemuliaan Tuhan, saudara. Itu pula soal kesembuhan. Pujian yang menciptakan aliran sungai kemuliaan itu yang berbual-bual itu akan menghasilkan juga buah-buah kesembuhan. Jadi ketika pujian kita menghadirkan hadirat Tuhan, maka Dia akan berkarya dengan sendirinya. Dia akan berkarya untuk menghasilkan buah-buah, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Kita puji Dia, saudara-saudaraku. Itu persyaratannya. Jadi ketika memuji Dia, maka kuasa kesembuhan akan terjadi. Saudara bisa tumpang tangan, saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara mungkin orang biasa, saudara mungkin bukan pendeta besar, tetapi percayalah saudaraku, kalau saudara memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata, maka saudara bisa menyembuhkan orang. Karena kemuliaan Tuhan yang bekerja menyembuhkan saudara. Oke, nah, dan saudaraku, jadi ini hal yang sangat penting. Keimamatan dan tabernakel yang Musa dirikan di padang gurun itu adalah gambaran atau ilustrasi dari kehendak Tuhan bagi gerejanya.
Jadi keimamatan maupun tabernakel ini semuanya adalah bayang-bayang. Ini semuanya adalah gambaran dari kehendak Tuhan yang akan terjadi, yang harus terjadi pada diri kita, umat tebusannya. Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan lewat pola keimamatan, lewat pola tabernakel. Saya akan tahu kehendak Tuhan itu apa, ya. Nah, jadi sekali lagi, keimamatan dan tabernakel yang Musa dirikan di padang gurun adalah gambaran atau ilustrasi dari kehendak Tuhan bagi gerejanya. Semuanya mengandung arti sebagai pendidik atau instruktur yang membimbing kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, Torah, ya, Torah yang di dalamnya ada keimamatan, ada peraturan tabernakel, itu saudaraku adalah sebuah bayangan dari apa yang sesungguhnya terjadi pada Tuhan kita Yesus HaMasiah dalam hubungannya dengan Bapa dan kita manusia yang ditebusnya. Jadi kita itu sedang diinstruksi, sedang dibimbing, ya, sedang dididik oleh Torah. Coba kita baca Galatia 3 ayat 4. Dengan demikian Torah menjadi pendidik kita sampai datangnya Hamasiah supaya kita dapat dibenarkan karena iman. Ya, sekali lagi, saudaraku, Torah itu hanyalah pendidik bagi kita. Ketika kita sudah mengalami kemuliaan Tuhan, yaitu datangnya Hamasiah memenuhi hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita udah nggak perlu lagi dididik. Kemudian ada ayat selanjutnya, kita sudah lepas dari pendidik itu. Kita beralih pada air sungai hidup, yaitu air kehidupan yang akan membuat kita semakin menjadi berkat bagi orang lain, gitu, saudara. Ya, dan itu karena iman. Jadi, tabut perjanjian yang Musa angkut di padang gurun itu adalah pola atau gambaran yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana mengalami hadirat Tuhan. Jadi yang paling pentingnya adalah hadirat Tuhan ini, saudara. Sama seperti kemuliaan atau hadirat Tuhan tampil di antara kedua wajah para kerum yang saling berhadapan, demikian pula hadirat Tuhan atau kemuliaan akan melawat dan berdiam bersama orang yang memuji Tuhan. Jadi kalau dulu hadirat Tuhan itu dibawa, ya, ditopang oleh para imam gitu, ya, itu adalah gambaran bahwa akan ada imam besar yang membuat kita itu bisa apa namanya, melihat pendidikannya itu lewat Torah itu, memang kita harus mengangkut, memang kita harus memikul, tapi ada imam besar nanti yang akan menggenapi semuanya. Tapi di antara ini itu ada hadirat Tuhan. Yang paling pentingnya adalah hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan ini memenuhi kita, maka beda. Kita tidak lagi nanti eh, mengikuti tata cara dari sang pendidik karena kita sudah disempurnakan. Kita sudah melihat fakta yang sesungguhnya, yaitu hadirat Tuhan berdiam bersama dengan kita, gitu ya. Nah, gini saudara maksudnya, ya. Jadi sama seperti kemuliaan hari tampil di antara kedua wajah para kerub yang saling berhadapan, demikian pula hadirat Tuhan akan melawat dan berdiam bersama orang yang memuji Tuhan. Jadi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita itu polanya aja gambarannya, memikul ya, memikul atau memikul tabut gitu ya para imam. Saudara adalah imamat yang rajani. Saudara memberikan pujian dan penyembahan, maka hadirat Tuhan akan memenuhi hidup saudara. Nah, ini saudaraku pelajaran yang saya harap ini jadi pelajaran terakhir hari ini. Perbedaan antara penyembahan, pujian, dan kemuliaan, diakhiri dengan ini aja. Penyembahan, pujian, dan kemuliaan bukanlah istilah yang dapat saling dipertukarkan, karena masing-masing memiliki pengertiannya sendiri-sendiri. Ya masih ada sebetulnya, tapi biarkan ini untuk besok saja, saudaraku ya. Untuk minggu depan saja. Saudara tahu bahwa eh, antara pujian, penyembahan, dan kemuliaan itu ada perbedaan. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat esensi dalam kehidupan orang percaya.
Istilah ini nggak bisa saling dipertukarkan, masing-masing memiliki pengertiannya sendiri-sendiri. Minggu depan akan disingkapkan apa pengertian penyembahan, apa pengertian pujian, dan apa pengertian dari kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Shalom. Terima kasih untuk perhatian saudara semua. Abah Yahweh memberkati kita.